satu. Aduh. Aduh. Udah kena asap, kena sambal depan, harus bersihin banyak banget kerjaan ya. Pedes bro. Menikmati kuliner dengan sensasi pedas biasanya menggunakan sambal dengan cara diulek. Tapi seiring perkembangan di bisnis kuliner, cobek yang biasanya hanya menjadi media untuk menghaluskan cabai, sekarang menjadi wadah saji lengkap dengan aneka lauk pauk di atasnya. Sambal bakar, begitulah para pecinta kuliner biasa menyebut. Salah satu tempat yang menjual ribuan porsi makanan di atas tembikar yang dibuat dari tanah liat ini berada di Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Dan kira-kira begini nih kesibukannya. Oke ini udah, wush. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Ini salah satu segmen yang saya tunggu-tunggu karena saya sangat suka sambal dan saya sangat suka pedas. Tapi sebelum bisa menyantap kita siap-siap dulu. Ini tembikar langsung dibakar, hot. Ada belasan menu yang bisa kita pilih, mulai dari ayam, bebek, cumi, ati ampela, telur berendo, sampai yang nyaris selalu ludes di borong pembeli, hingga sapi. Semua menu disajikan dengan cara yang sama, yaitu di atas cobek yang panas, lengkap dengan sambal menggugah selera. Tapi nggak cuma menu utama yang disajikan di atas cobek, sayur mayur juga sama. Ini untuk masakan apa aja nih biasanya? Ini biasanya cak kangkung, cak jamur, cak jagung peda. Udah. Jangan lupa membersihkan wajan Namanya bila ada akan chef memasak menu yang berbeda, agar rasanya tidak bercampur. Ini kalau yang sering di dapur pasti tahu nih, selalu akan ada alat ini buat bersih-bersih biar nggak lengket. Iya. Semua bumbu dasar dan protein hewani harus dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi ketika pesanan datang dalam satu waktu bersamaan, pengunjung tidak perlu lama menunggu. Apa? Cengkeh itu. Lawak. Cengkeh, temulawak sama bumbu-bumbu lain lah ya. Iya. Ini satu yang pasti ya, wangi banget. Dan ini harus direbus lagi, Apa direbus? diangetin biar empuk ya. Iya. Lanjut, kita siapkan bahan-bahan untuk telur barendo. Harus banyak ya, sebab rata-rata 250 porsi telur barendo ludes setiap hari. Wah. Bahan membuat sajian khas rumah makan Padang yang satu ini cukup banyak. Ada bawang merah, bawang putih, daun bawang, cabai merah keriting, lada, tepung terigu, bumbu penyedap, dan tentu telur ayam. Ketika menggoreng telur barendo, minyaknya harus banyak agar bagian dalam telur tetap lembut, namun di bagian luar terasa begitu renyah. Lanjut, kita siapkan menu ati ampela. Ini tipsnya kalau untuk masak ati ampela mungkin yang udah tahu ya. Cuman kalau yang belum, biasanya ini udah diungkap dulu sebelumnya. Jadi ketika digoreng itu dia lebih ke bikin luarnya tuh crispy. Karena kalau terlalu lama digoreng nanti alot, tidak ciwi-ciwi ketika dimakan. Ya meletus. Oke, cakep, sip. Kena bro. Dalam sehari ada sekitar 10 kg jeroan ayam habis diborong pembeli. Ditinggal banget. Kan? Di luarnya garing, tapi di dalamnya itu masih empuk dong. Ciwi. Gorengnya pas, tadi ngambil sampelnya juga. Lanjut, ada sekitar 12 kg cumi yang dimasak setiap hari. Kalau menggoreng sajian yang satu ini, hati-hati dengan percikan minyaknya. Waduh. Emang tipikal kalau masak cumi tuh begini, dador. Lanjut, ada sekitar 200 potong ayam dan 100 potong bebek yang digoreng pagi ini. Agar terasa semakin nikmat, hampir seluruh menu yang disajikan telah diungkep dengan beraneka rempah sehari sebelumnya. Pauk-pauk sudah selesai digoreng. Lanjut ke menu pelengkap. Ada sekitar 20 kg kol dan 10 kg terong yang digoreng terlebih dahulu sebelum disajikan. Ini
salah satu favorit saya juga kol goreng, tapi jangan kebanyakan. Ya, aduh, kecipratan. Jangan kebanyakan karena ya terlalu mengandung banyak minyak. Tapi kalau sekali kayaknya boleh lah ya. Protein hewani sudah, kudapan pendamping juga sudah. Sekarang saya diminta memasak sayuran kangkung, genjer, jamur, dan jagung pedak. Minyak dulu. Ya. Kalau tekniknya ini dia harus sampai dia panas dulu, sampai dia ada asap putih baru dia bisa narik. Teorinya sih tahu, prakteknya amat. Ini segini. Segini. Cukup segini? Ya boleh. Cukup? Ya. Gini. Mana? Sampai yang lain. Panas. Susah, Chef. Ngelawan apinya sih berani, cuman nggak kuat tangannya, nggak kuat. Flambe bukan sekedar atraksi ketika memasak. Teknik ini akan memberikan tekstur dan cita rasa khas pada sebuah masakan. Tapi harus hati-hati ya. Kan Chef kan bolak-balik di dapur udah bertahun-tahun, belasan tahun nih, Chef. Pernah kena minyak atau apa nggak sih, Chef? Pernah? Nih di sini saya pernah tuh. Dibakar juga. Terus tips biar misalkan kita memasak nih, percikannya nggak banyak-banyak banget buat nge-reduce gitu gimana sih, Chef? Airnya jangan terlalu banyak, minyaknya jangan terlalu banyak juga. Jadi kayak sewajarnya aja. Jadi pas ngoseng itu, jadi nggak mental-mentalan. Jadi pas ngoseng nggak mental-mentalan Iya, gitu ya? nggak percikannya itu. Percikannya ya, oke. Tapi tenang, teknik memasak flambe di tempat ini halal karena tidak menggunakan alkohol untuk memicu api menjalar di atas wajan. Namun memanfaatkan kandungan air pada makanan yang dimasak. Waduh, panas. Kira-kira bagaimana ya perbandingan masakan saya dengan chef? Sekilas sama-sama kangkung, tapi yang ini udah gramasinya nggak tepat. Dan tadi nggak kena flambe, kita coba dulu ya. Boleh. Oke. Ini kita tolong dari bumbu nih. Kaminya Chef ya. Nih Chef, cobain Chef. Coba. Jauh. Jauh. Dari smoke-nya itu. Jauh ya. Kalau punya saya kan tolong dari bumbunya masih ada rasa enak dari bumbu. Tapi yang ini tuh agak sedikit langu mungkin ya bahasanya ya Chef ya. Langu. Agak langu, agak kurang. Rasanya tuh nggak gitu keluar, nggak nyegrek gitu loh. Kita lanjut ke bagian penataan makanan. Puluhan cobek yang sudah dipanaskan kemudian dicampur dengan 3 jenis sambal. Sambal pertama, sambal tomat yang karakternya tidak terlalu pedas. Kedua, sambal bawang dengan campuran aneka rempah-rempah dan juga terasi yang terasa lebih pedas sedikit karena menggunakan lebih banyak cabai. Ketiga, sambal hijau yang menjadi sambal paling pedas di sini. Semuanya dipanaskan kembali di atas cobek. Pakis Bang. Ini berapa nih? 4 ya? Tuh 2, 3, 4. Dan ini tinggal buat 1 porsi lagi. Kalau makan makanan yang pedas tentu pas kalau minumannya manis segar. Ya, beginilah. Iya, beginilah. Di dapur ya, di kitchen ya. Jadi kalau yang lagi pesen, kalau nunggu dikit, sabar ya. Lagi dibuat. Aduh. Dalam sehari ada ribuan porsi makanan yang ludes disantap pembeli, baik yang makan langsung maupun yang dibungkus untuk dimakan di rumah. Kecepatan jadi kunci untuk melayani pelanggan, sebab kalau terlalu lama menunggu, wah bisa-bisa dikomplain sama pelanggan nanti. Karena di sini tuh sambelnya terkenal enak sama pedes. Terus ayamnya juga size-nya gede gitu, jadi puas aja gitu makan di sini. Pertama kalau ibu-ibu biasanya menunya sambel ya, yang harus ada. Jadi kayak menarik nih, pengen dicoba. Kebetulan ini kan baru ya, penasaran dong kita. Ternyata pas dicoba, enak ya. Hari mulai beranjak sore, akhirnya saya bisa sejenak beristirahat sambil mencicipi makanan yang tadi saya masak. Sesuai namanya sambal-sambalan atau sambal bakar, kita akan coba dulu sambal-sambalnya baru pakai lauknya ya. Ini yang paling nggak pedas. Lebih cenderung ke tomat. Yang ini
Cabai merah. Kencang banget. Ini rawit yakin saya. Yang hijau nih, yang hijau. Bentar dulu, ini pedas. Biasanya yang hijau itu nggak terlalu pedas, tapi yang ini paling kencang. Wah, aftertaste-nya, Pak. Dia tipikal yang tidak terlalu hilang kalau digigit. Dia masih agak menempel dengan tulangnya. Tapi manis itu berani, jadi pas dengan si sambalnya ini. Saya kayaknya harus coba pakai sambal yang paling pedas deh. Ini pakai tangan wae lah, sama si iganya. Wah, kacau, pecah-pecah. Makanan di tempat ini dijual dengan harga bervariasi, mulai dari 20.000 untuk seporsi sambal bakar lele hingga 39.000 untuk seporsi sambal bakar iga lengkap dengan nasi sayur pendamping. Selesai beristirahat, saya kembali ke dapur. Saya ditugaskan mencuci ratusan cobek atau tembikar yang akan dipakai kembali. Ingat, harus bersih ya, jangan sampai ada sambal tersisa dan bisa menjadi kerak. Nah, ini yang benar-benar bersih tuh. Dia nggak licin dan nggak ada keraknya sama sekali. Bersih. Walau pengunjung tetap ramai, kualitas makanan tetap harus jadi prioritas. Mungkin rata-rata kayak ayam kadang kepotek atau lele atau agak keambil-ambil agak cacat-cacat dikit gitu. Gitu berarti kita harus ketukar, pokoknya harus rapih gitu. Tapi nggak banyak sih. Nggak yang satu menu banyak apa-apa, paling-paling itu nggak ada tapi. Bagaimana? Sudah tahu kan sibuknya menjadi pengusaha bisnis sambal bakar? Kalau yang mau mencoba menjadi pengusaha sambal bakar, apalagi di bagian dapur, harus gesit dan cekatan. Tidak lupa Anda juga harus kuat berjibaku dengan panas, terutama ketika memasak dengan teknik flambe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Fernando di Agung Yuljarto, Tangerang Selatan.